Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Salah satu firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50 dan surat Yunus ayat 90 adalah terbelahnya laut saat Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Fir'aun. Terbelahnya Laut Merah untuk pelarian Bani Israel adalah keajaiban paling spektakuler sepanjang masa yang pernah terjadi di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 50 berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan." Sementara surat Yunus ayat 90 berbunyi, "Dan kami selamatkan Bani Israel melewati laut dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel terjebak di antara laut dengan pasukan Fir'aun. Berkat campur tangan Allah, angin timur yang kuat berhembus sepanjang malam, membelah air hingga membentuk jalan dengan dinding air di sisi kiri dan kanan yang dapat meloloskan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam ke dasar laut ketika air laut yang terbelah tersebut tertutup kembali. Sejumlah ilmuwan meneliti kejadian ini dan melakukan simulasi untuk membuktikan kebenaran kisah dalam Al-Quran itu. Analisis catatan arkeologi, pengukuran satelit dan peta memungkinkan para peneliti untuk memperkirakan aliran air dan kedalaman Laut Merah yang dikisahkan dapat terbelah pada saat itu. Ron Wyatt, seorang arkeolog, berhasil menemukan jejak Fir'aun dan pasukannya berupa tulang manusia dan tulang kuda beserta bangkai roda kereta tempur kuno dan sebuah roda dengan 4 jeruji yang terbuat dari emas di dasar Laut Merah pada tahun 1988. Menurutnya, bangkai roda kereta kuno ini adalah milik Fir'aun yang tenggelam di lautan saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Lokasi penemuan ini berada di Teluk Aqaba di Nuweiba dengan kedalaman 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu, di sisi utara dan selatan, lintasan penyeberangan kedalamannya mencapai 1.500 meter. Adapun jarak antara Nuweiba ke Arab diperkirakan sekitar 1.800 meter. Lebar lintasan Laut Merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Dapatkah kita membayangkan berapa gaya yang diperlukan untuk dapat membelah air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter pada kedalaman rata-rata ratusan meter untuk waktu yang cukup lama? Mengingat pengikut Nabi Musa alaihissalam menurut sejarah berjumlah ribuan orang. Menurut perhitungan, diperkirakan diperlukan tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi atau setara dengan tekanan yang kita terima jika menyelam ke dalam laut hingga kedalaman 280 meter. Apabila kita kaitkan dengan kecepatan angin,
Maka menurut beberapa perhitungan, setidaknya diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konstan 30 meter per detik sepanjang malam untuk dapat membelah air laut menjadi dua dan mempertahankan belahan air tersebut dalam waktu sekitar 4 jam. Sungguh sangat luar biasa. Allah Maha Besar. Setelah diteliti lebih seksama di Stockholm University terhadap sisa-sisa tulang belulang yang ditemukan memang benar adanya, bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang manusia dan kuda telah berusia sekitar 3.500 tahun silam, di mana menurut Al-Quran dan sejarah kejadian pengejaran tersebut juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, benda yang ditemukan di dekat lokasi yang sama berupa poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhan telah tertutup oleh batu karang, sehingga hari ini bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Sementara itu, sekelompok ilmuwan asal Amerika melakukan simulasi khusus untuk membuktikan secara ilmiah proses terbelahnya Laut Merah tersebut. Peran angin dari timur yang berhembus sangat kencang dikabarkan dapat membantu terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam, seperti yang juga tertulis pada kitab suci agama Samawi. Simulasi pada komputer memperlihatkan bagaimana angin dapat menghempaskan air laut hingga mencapai dasar lautan dan membentuk laguna, kata kelompok peneliti dari Badan Nasional Peneliti Atmosfer dan Universitas Colorado di Boulder. Simulasi tersebut hampir cocok dengan apa yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, kata pemimpin peneliti Kaldru dari National Center for Atmospheric Research. Semoga bukti ilmiah Nabi Musa alaihissalam pernah membelah Laut Merah dapat menambah keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.